Halo teman-teman semua, kita bertemu kembali di pembelajaran matematika kali ini. Kita akan melanjutkan materi perbandingan kita di sub materi perbandingan berbalik nilai. Nah, mari kita lihat apa sih perbandingan berbalik nilai itu. Oke, nah contoh ya, misalkan ya, 5 orang pekerja ya dapat mengerjakan atau menyelesaikan proyek dalam 30 hari. Ya. Nah, misalkan ada 10 orang pekerja, maka akan menyelesaikan proyek dalam waktu berapa hari. Nah, sekarang kita mesti bila orang yang mengerjakan proyek makin banyak, apakah waktu yang diperlukan makin sedikit atau makin lama, makin cepat atau makin lambat? Tentunya, kalau pekerja jumlah orangnya makin banyak, tentunya waktunya akan cepat selesai. Dalam arti, jumlah harinya akan lebih sedikit. Oke, tentunya jumlah harinya akan berkurang ya. Jadi, di sini kita bisa katakan ya, bila suatu penyebab bertambah, maka nanti akibat suatu kejadian tersebut akan berkurang. Nah, ini yang namanya perbandingan berbalik nilai. Ya. Nah, dalam hal ini ya, misalnya 5 pekerja kaitannya bisa menyelesaikan proyek dalam waktu 30 hari dan 10 pekerja ya bisa menyelesaikan dalam waktu berapa hari begitu. Nah, maka secara perbandingan berbalik nilai, maka ini akan bisa kita tulis sebagai 5/10 sama dengan, nah ini kita balik tuh, ya, sama dengan X/30. Nah, ya, jadi ini kita tukar, begitu. Ya, tinggal nanti kita kalikan silang. Ya, dalam hal ini, ya 5 kali 30, 150 sama dengan 10X. Sehingga X sama dengan 15 hari. Begitu. Ya. Oke, kita masuk ke contoh 1 ya. Persediaan pakan untuk 10 ekor sapi akan habis dalam waktu 3 hari. Ini kita tuliskan sebagai misalkan 10, ya, tanda panah 3 gitu ya. Jika ia membeli 5 ekor sapi lagi, berarti kalau dia membeli 5 ekor sapi lagi, maka jumlah sapinya sekarang adalah 15 ekor ya. Dari 10 tambah 5 begitu. 15 ekor. Jadi berapa hari pakan tersebut akan habis? Kita misalkan sebagai X gitu ya. Nah, sebelumnya kita berpikir dulu ya, apakah soal ini menanyakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lihat nih. Kalau misalnya jumlah sapinya ada 10, ya, pakan tersebut akan habis dimakan dalam waktu 3 hari. Nah, bila jumlah sapinya makin banyak, apakah pakan tersebut akan cepat habis atau akan lebih lama habisnya? Jadi waktunya lebih sedikit atau waktunya lebih banyak habisnya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat, kalau sapi makin banyak, tentunya waktu pakan dimakan oleh sapi akan lebih sedikit. Sehingga soal ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Sehingga kita tuliskan di sini adalah 10/15 sama dengan, nah kita balik ya, X/3. Sehingga ini kita tuliskan sebagai, kita kali silang, ya, 10 kali 3 sama dengan 15 kali X. Sehingga 30 sama dengan 15X. Sehingga kita dapatkan, kita bagi 15 semua ya.
kita dapatkan X sama dengan 2 hari. Begitu. Nah, ada cara lainnya, ya. Cara lainnya kita bisa lihat dengan cara, misalkan ini kita tulis cara kedua ya. Yang tadi adalah cara pertama. Maka cara kedua kita bisa lihat dengan kita langsung kalikan antara kejadian terkait. Misalnya 10 dan 3 kita kalikan. 10 kali 3 ya sama dengan 15 kali X. Nah, boleh juga begini ya. Nanti kita dapatkan hasil yang sama. 30 sama dengan 15X. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 2 hari juga. Begitu. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Contoh kedua, Arman punya hadiah untuk dibagikan habis kepada teman undangannya yang hadir. Jika terdapat 15 orang temannya yang diundang hadir semua, maka masing-masing akan mendapatkan 4 hadiah. Tetapi 5 orang teman Arman tidak bisa hadir saat itu. Berapa banyaknya hadiah yang akan diterima masing-masing teman Arman yang hadir? Oke, kita tuliskan dulu situasinya. Ya, 15 orang yang hadir akan mendapatkan 4 hadiah. Ya, 5 orang teman Arman tidak bisa hadir. Berarti yang hadir sekarang adalah 15 dikurang 5, yaitu 10 orang. Maka berapakah hadiah yang mereka terima masing-masingnya? Nah, kita pikirkan dulu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, kita lihat kalau jumlah orang makin sedikit, tentunya hadiah yang akan diterima oleh masing-masing orang tersebut akan makin banyak. Karena hadiah dari tamu undangannya tidak hadir akan diobagi ke mereka. Jadi mereka mendapatkan tambahan. Oke? Nah, jadi kita tuliskan dengan cara berbalik nilai 15 per 10 sama dengan X per 4. Ya. Kita kalikan silang. 15 kali 4 sama dengan X dikalikan 10. Ya. Kita bagikan 10 semua. Sehingga kita dapatkan 60 sama dengan X 10 atau 10X. Sehingga X kita dapatkan 6 ya. Jadi masing-masing temannya akan mendapatkan 6 hadiah. Atau juga kita boleh pakai cara kedua. Ya, dengan cara kita langsung mengalihkan 15 dikali 4 sama dengan 10 kali X. Sehingga 60 sama dengan 10X. Sehingga X kita dapatkan 60 bagi 10 yaitu 6. Gitu ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Contoh ketiga, suatu pekerjaan bisa selesai dalam waktu 30 hari oleh 20 pekerja. Karena sesuatu hal, maka pekerjaan harus selesai dalam waktu 15 hari. Berapa pekerja tambahan yang diperlukan? Oke, kita lihat di sini. Kalau jumlah harinya makin sedikit, tentunya jumlah pekerjaannya harus diperbanyak. Ya, jadi di sini waktu makin sedikit, waktu berkurang. Ya, jumlah pekerja bertambah. Maka dari itu ini adalah perbandingan berbalik nilai. Sehingga kita tuliskan ya 30 hari. Oke, 20 orang. 15 hari. Berapa orang begitu ya? Oke. Kita tuliskan dalam perbandingannya 30 per 15 sama dengan X per 20. Oke, kita balik ya ini ya. Sehingga kita kalikan nanti 30 kali 20 sama dengan 15 kali X. Ya, kita lanjutkan di sini. 600 sama dengan 15 kali X. Ya, X sama dengan 600 dibagi 15. Kita dapatkan X sama dengan 40 pekerja atau 40 orang. Ya. Nah, namun yang ditanyakan adalah berapa pekerja tambahan. Karena jumlah pekerja sekarang yang dibutuhkan adalah 40 orang, maka pekerja tambahannya adalah
jumlah pekerja tambahan sama dengan 40 dikurang 20. Ya, 20 adalah jumlah pekerja awalnya tadi ya, sehingga tambahnya adalah 20 orang pekerja. Begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita masuk ke contoh 4. Sebuah proyek selesai dikerjakan 6 orang selama 12 hari. Setelah 5 hari, proyek terhenti selama 4 hari. Supaya proyek selesai tepat waktu, maka berapakah tambahan pekerja yang diperlukan? Oke, kita cek dulu ya. Proyek ini awalnya direncanakan ya, kan ada 6 orang tuh. Ya, selama 12 hari. Ya. Nah, dengan memakai perbandingan berbalik nilai, maka ini kita bisa kalikan terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan 6 kali 12, ya, total pengerjaannya itu akan mengeluarkan angka 72. Oke. Nah, terus kita lihat, 5 hari proyek dikerjakan, ya, 5 hari proyek dikerjakan, ya, selama 5 hari tersebut, 6 orang tetap mengerjakan, ya, sehingga di sini akan menghasilkan 6 dikali 5, yaitu 30. Ya. Nah, maka sisa proyek ya yang belum dikerjakan adalah bernilai 42. Nah, sekarang angka 42 ini kita harus kaitkan ke jumlah orang dan jumlah harinya. Oke, kita lihat sekarang ya. Setelah 5 hari bekerja, proyek terhenti selama 4 hari. Oke, berhenti 4 hari. Sehingga sisa harinya ya, sisa hari itu sama dengan 12 dikurang 5 tambah 4, yaitu 3 hari. Ya. Oke, dengan metode perbandingan berbalik nilai, angka 42 tadi, ya, kita bagi dengan 3, ya, maka kita dapatkan angka 14 orang. Oke, nah 14 orang ini adalah pekerja, semua pekerja yang kita perlukan sekarang. Nah, bila yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, maka tambahannya adalah berjumlah 14 dikurang 6, yaitu 8 orang. Begitu ya. Oke, kita akan mengerjakan dengan cara yang kedua ya. Untuk soal nomor 4 ini, caranya sebagai berikut. Proyek tersebut awalnya dikerjakan 12 hari. Ya, awalnya 12 hari. Namun setelah 5 hari dikerjakan, ya, proyek terhenti 4 hari, ya, berhenti 4 hari, sehingga sisa harinya adalah 3 hari ya. Oke, jadi yang kita amati adalah waktu keseluruhan yang ini, ya, dengan waktu yang ini. Oke, nah seharusnya 6 orang pekerja, ya, itu bekerja selama 7 hari. Ya, 7 hari ini dapat dari setelah 5 hari dikerjakan. Ya, sisanya 7 hari. Namun tiba-tiba, ya, karena satu alasan terhenti 4 hari, sehingga terdapat 3 hari sisa kerja. Nah, berapakah jumlah orang yang sekarang? Nah, ini kita bisa pakai dengan perbandingan berbalik nilai, ya, sehingga kita dapatkan 6 dikalikan 7 itu sama dengan X dikali 3. Sehingga 42 sama dengan 3X. Sehingga kita dapatkan, kita bagi 3 semua ya.
kita dapatkan X sama dengan 14 orang pekerja. Namun, yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Sehingga tambahan pekerja, kita bisa cari dengan cara 14 ya dikurang 6, kita dapatkan 8 orang tambahan pekerja yang diperlukan. Begitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, atau juga bisa kita pakai cara ketiga, ya, yang serupa dengan cara pertama tapi dengan penggabungan. Ya, jadi kita bisa tuliskan dengan cara 6 dikali 12 itu sama dengan 5 hari, ya, dikali 6 orang, ya, ditambah sisa harinya ada 3 hari, ya, dikali X orang. Nah, jadi kita dapatkan 72 sama dengan 30 ditambah 3X. Ya, kita dapatkan di sini 72 kurang 30 adalah 42 sama dengan 3X. Ya, dan kita dapatkan di sini X sama dengan 42 dibagi 3. Yaitu X kita dapatkan 14 orang ya. Oke, di sini jumlah pekerja tambahannya kita bisa cari. Ya, tambahan pekerjanya. Kita kurangkan ya, yaitu 14 dikurang 6 sama dengan 8 orang. Nah, jadi sama saja ya dengan cara-cara sebelumnya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, untuk perbandingan berbalik nilai, kita udah sampai di sini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di soal-soal selanjutnya. Sampai jumpa.